Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Okjaliana, NPM 20010120111. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas D, Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia tentang kedudukan sintaksis. Jadi yang pertama, kita bahas dulu tentang pengertian sintaksis. Jadi, menurut Trida Laksana, sintaksis itu ialah cabang linguistik yang mempelajari pengaturan dan hubungan antara kata dan kata, atau antara kata dan satuan-satuan yang lebih besar, atau antar satuan yang lebih besar itu di dalam bahasa. Artinya, sintaksis itu ialah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana pengaturan dan hubungan kata-kata dalam membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Kemudian, menurut Ramlan menyatakan bahwa sintaksis ialah cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Kemudian, semua itu merupakan bentuk atau satuan bahasa yang di dalamnya terdapat seluk-beluk yang perlu dibicarakan dan dikaji. Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan sintaksis. Yang dimaksud dengan kedudukan sintaksis adalah keberadaan dan keterkaitan sintaksis di antara cabang ilmu bahasa yang lain, yaitu fonologi, morfologi, dan semantik. Pada umumnya, dalam linguistik abad ke-19 atau linguistik tradisional dan linguistik awal abad ke-20, morfologi dianggap dan diberlakukan sama dengan tata bahasa. Namun, pada abad ke-20, seiring dengan munculnya gagasan Bloomfield dalam bukunya Language, tata bahasa dianggap terdiri atas morfologi dan sintaksis. Dengan demikian, morfologi hanya merupakan bagian dari tata bahasa yang menangani bentuk dan struktur kata. Sedangkan sintaksis merupakan bagian tata bahasa yang menangani frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Bagian yang ada di sini, jadi fonologi dan semantik itu adalah cabang dari ilmu bahasa, sedangkan morfologi dan sintaksis ialah cabang dari tata bahasa. Morfologi dan sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa. Sebagai cabang ilmu bahasa, morfologi mengkaji bentuk atau struktur kata. Satuan terkecil dalam kajian morfologi ialah morfem dan satuan terbesarnya adalah kata. Dalam kajian sintaksis, kata menjadi satuan terkecil, sedangkan satuan terbesarnya adalah wacana. Jelasnya, morfologi mengkaji bagaimana kata-kata terbentuk, sedangkan sintaksis mengkaji bagaimana kata-kata berjalin dalam konstruksi yang lebih besar atau frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Berdasarkan hierarki kebahasaan, kajian antara morfologi dan sintaksis dapat dibedakan melalui bagan berikut ini. Pada bagan di atas, seolah-olah batas kajian antara morfologi dan sintaksis itu tampak tegas. Kenyataannya, dalam kajian yang sesungguhnya, ada fenomena kebahasaan yang berkenaan dengan kedua kajian itu. Adanya kata-kata yang besar, utamanya berupa frasa, merupakan bukti adanya tumpang tindih kepentingan seperti itu. Kata kebelum tuntasan memiliki unsur kata dasar yang berupa frasa, yaitu belum tuntas. Frasa seperti itu pada umumnya merupakan bidang atau objek kajian sintaksis, padahal bentuk kebelum tuntasan sebagai kata merupakan objek kajian morfologi. Demikian pula keberadaan kata majemuk. Berdasarkan ciri bentuknya, kajian tentang kata majemuk termasuk bidang sintaksis, tetapi karena arti dan sifat kata majemuk sama atau mirip dengan arti dan sifat kata pada umumnya, kajian tentang kata majemuk termasuk dalam bidang morfologi. Kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sintaksis, morfologi, fonologi, dan semantik
merupakan cabang ilmu bahasa yang sama-sama menangani bahasa, tetapi memiliki objek kajian yang berbeda. Dengan demikian, kedudukan sintaksis di antara cabang ilmu bahasa yang lain bersifat komplementer atau saling melengkapi. Fenomena bahasa yang tidak dapat diselesaikan atau dijelaskan melalui prinsip-prinsip morfologis, misalnya, dapat dijelaskan melalui prinsip-prinsip fonologis dan sintaksis. Demikian pula sebaliknya, hal-hal yang tidak dapat diselesaikan secara sintaksis dapat dijelaskan secara morfologis. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.